Seorang pengemudi truk yang memuat singkong tergeletak kritis di Jalan Lintas Timur Mesuji usai mengalami kecelakaan tabrakan dengan truk lain dari arah berlawanan pada Rabu sore. Sejumlah pengemudi lain dan warga memberi pertolongan pertama dan segera mengevakuasinya ke rumah sakit di wilayah Simpang Pematang menggunakan mobil pickup. Tabrakan dua truk terjadi tepatnya di wilayah Jalan Lintas Timur kilometer 192, Desa Wirabangun, Kecamatan Simpang Pematang, Mesuji. Pengemudi truk singkong sempat terjepit namun akhirnya bisa dievakuasi. Ia mengalami luka cukup serius sementara kondisi kedua truk rusak. Muat singkong dari arah Simpang Pematang mau arah ke Palembang dengan kendaraan kosong dari Palembang arah ke Bandar Lampung. Apakah pengemudi sudah teridentifikasi, Mas? Dan sementara untuk korban langsung dievakuasi ke puskesmas setempat. Itu baik. Warga mana pengemudi? Untuk pengemudi yang muat singkong itu warga Agung Batin. Untuk kendaraan yang kosong yang kecepatan kencang dari Talang Batu. Kecelakaan terjadi saat truk bernomor polisi BE9386L dari arah Palembang berusaha menghindari sebuah motor di depannya yang berhenti mendadak. Pengemudi truk kemudian membanting setir ke kanan, namun saat bersamaan datang truk dari arah depan dan tabrakan pun tidak terhindarkan. Mustaki melaporkan dari Mesuji. Keberadaan beruang yang sering terlihat di Desa Mulangmaya, Kecamatan Kota Bumi Selatan, Lampung Utara, hingga Rabu siang belum ditangkap. Warga kini mengaku resah dan khawatir beruang itu akan menyerang karena masih berkeliaran di dekat permukiman. Beruang dewasa itu sempat direkam oleh warga saat melintas di perkebunan singkong menuju perkebunan sawit di dekat permukiman pada akhir September lalu. Sejak saat itu, beruang sering muncul. Bahkan beruang juga pernah berkeliaran di rumah salah satu warga. Dia itu keliling ya. Pernah di belakang rumah saya aja pernah dia timbul. Di ujung sana. Memang dia keliling-keliling di sini lah. Tapi sampai hari ini nggak ada laporan warga yang diganggu ya Bang ya? Nggak ada. Kalau Ya? yang diganggu nggak ada. Perkiraan beruang tersebut sebesar apa? Ya kira-kira tingginya itu 1 meter lah. 1 meter. 1 meter. Menurut Kepala Desa Mulangjaya, pihaknya telah meminta bantuan kepada petugas BKSDA Lampung. Mereka pun sudah memasang perangkap, namun beruang belum juga berhasil ditangkap. Beruang yang berkeliaran di Desa Mulangmaya, Lampung Utara ini diduga lebih dari 1 ekor. Kita melihat daripada situasi yang ada, ini lebih dari 1. Karena kita lihat, dulu pernah kita laporan masyarakat itu di Dusun 16 Tanjung Baru, Desa Mulangmaya. Dan ada laporan juga dari masyarakat, Dusun 8 Tanjung Baru ada juga. Bahkan sekarang ini berada di Kampung Induk. Secara tidak langsung di tengah-tengah kota, di seputaran kantor camat dan kantor kepala desa. Jejak beruang di Desa Mulangmaya ini banyak ditemukan. Bahkan beruang tersebut sempat membuat sarang di atas pohon. Sejauh ini tidak ada warga yang menjadi korban diserang beruang ataupun beruang merusak tanaman petani. Meski demikian, warga meminta kepada petugas BKSDA agar lebih memaksimalkan pemburuannya agar beruang cepat ditangkap. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Fadli terpaksa dibantu berjalan dengan cara dibopong oleh polisi saat digelandang ke Polda Lampung Rabu siang. Tersangka ditembak kakinya karena berusaha kabur saat akan ditangkap di tempat persembunyiannya di wilayah Mangga 2, Jakarta Selatan. Fadli merupakan buronan kasus penjamretan yang menewaskan korbannya. Tersangka berperan menarik tas korban hingga korban terjatuh dari motor dan akhirnya tewas. Kamu yang narik tas ibu itu ya? Iya. Kenapa narik tasnya? Kok bisa jatuh kayak gitu? Nyesel nggak? Nyesel Pak. Hah? Nyesel. Ngelakuin lagi nggak kamu? Enggak Pak. Jadi kamu udah intai ibu itu atau gimana sebelumnya? Belum Pak. Hah? Spontan atau gimana? Spontan Pak.
Keberadaan tersangka terdeteksi polisi sebab seorang temannya bernama Eko Prasetyo telah lebih awal ditangkap oleh Polresta Bandar Lampung. Dari hasil pemeriksaan polisi, tersangka Fadli rupanya seorang residivis pada kasus yang sama dan baru bebas pada bulan Maret 2021 lalu. Setelah bebas dari penjara, tersangka kembali terlibat penjamretan di 31 TKP di wilayah Bandar Lampung. Ini adalah merupakan residiv yang sudah 2 kali dihukum atas perbuatan yang sama. Dan kemudian pada Maret tahun ini, ya, yang bersangkutan mendapatkan asimilasi. Kemudian dari periode Maret sampai dengan September, yang bersangkutan sudah 31 kali melakukan tindak pidana yang sama. Sekali ya. Penjamretan yang menewaskan korbannya itu terjadi pada awal September 2021 lalu. Seorang wanita bernama Susiwati berusia 71 tahun menjadi korban penjamretan di bawah jembatan layang, tepatnya di Jalan Pangeran Antasari, Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung. Korban yang menaiki ojek meninggal dunia akibat terjatuh dari sepeda motor. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Kawanan pencuri rumah kosong ditangkap polisi Bandar Lampung. Tersangka bernama Andri Gimun dan Putra, warga Pasir Gintung, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung. Dari tersangka, polisi menyita sejumlah peralatan untuk mencuri, diantaranya obeng, tang, dan pisau. Keduanya ditangkap karena mencuri di rumah tetangganya sendiri yang sedang kosong ditinggalkan pergi. Tersangka masuk rumah korban dengan cara merusak kunci jendela. Dari rumah tetangganya, tersangka berhasil mencuri 3 ponsel. Tindak pidana 363, membongkar rumah dengan kerugian beberapa barang berupa handphone dan barang lainnya. Soalnya mereka hunting untuk rumah-rumah yang kira-kira bisa dimasukin. Nah, kemudian ya masuk ke rumah yang kira-kira bisa jadikan target. Ya. Dari hasil pemeriksaan polisi, tersangka merupakan seorang residivis kasus pencurian dan baru bebas dari penjara pada Februari 2021 lalu. Atas perbuatannya, tersangka kini harus kembali menjalani hidup di dalam penjara dalam waktu yang lama. Pasal tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara telah menantinya. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung.